Menurut kitab Kristen, salah satu peristiwa penting dalam keluarga Abraham adalah terjadinya perjanjian antara beliau dengan Tuhan untuk putranya Ishak. Yaitu bahwa sebagai ganti Abraham telah memenuhi segala perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan tanah perjanjian sepanjang sungai Mesir sampai sungai Efrat kepada Ishak dan keturunannya. Tapi percayakah kalian bahwa Tuhan ingkar janji? Tuhan ingkar janji? Mustahil. Mana mungkin Tuhan ingkar janji? Pasti begitu kata kalian. Baiklah, jika kita sepakat bahwa mustahil Tuhan ingkar janji, maka mari sama-sama kita perhatikan ayat-ayat dari kitab kalian sendiri berikut ini. Kejadian pasal 15 ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Kitab yang sama ini mengisahkan bahwa Abraham memiliki 2 orang putra. Lalu, putra yang manakah yang dimaksud oleh Tuhan dalam perjanjiannya? Jawabnya begini. Kejadian pasal 17 ayat 18 dan 19. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Wah, ternyata menurut kitab kalian, perjanjian itu diadakan oleh Tuhan untuk putra Abraham yang bernama Ishak, yang kelak akan menjadi nenek moyang bangsa Israel. Dan itu diulang lagi begini. Kejadian pasal 17 ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sara bagimu, tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Tapi apakah kemudian kitab kalian membuktikan bahwa perjanjian tersebut benar-benar dipenuhi oleh Tuhan? Ini faktanya. Cermatilah baik-baik peta ini. Garis berwarna merah adalah alur sungai Efrat yang disebut-sebut dalam perjanjian antara Tuhan dengan keluarga Abraham. Sedangkan dalam lingkaran adalah nama negara-negara yang menguasai daerah seputar sungai Efrat. Jika kita benar-benar memperhatikan peta geografis yang dimaksud dalam perjanjian di atas, maka kita akan segera sadar bahwa sejak dahulu kala hingga hari ini, tidak ada satupun negeri keturunan Ishak atau Israel yang menguasai wilayah dari Mesir hingga sungai Efrat. Bahkan di masa puncak kejayaan bangsa Israel yang sukses membangun kerajaan terbesarnya di bawah pemerintahan Daud hingga Solomon sekalipun, ternyata wilayah yang dikuasainya hanya sebatas pojok sebelah utara Mesir. Dan luasnya pun tidak lebih besar dari luas Pulau Jawa. Jadi, kalian yang hari gini masih Kristen, silahkan kaget barang sejenak. Atau kejang-kejang sekalian saat menyadari fakta empiris yang ada, bahwa sejak dahulu kala hingga hari ini, seluruh wilayah dari Mesir hingga sungai Efrat tersebut nyatanya dipenuhi oleh bangsa-bangsa Arab keturunan Ismail. Nah, bagaimana ini adik-adik Kristen? Kenapa Tuhan kok ingkar janji? Sampai di sini, sekali lagi, pasti kalian akan bilang, mustahil Tuhan ingkar janji. Dengan demikian, kalian perlu menggunakan otak dengan benar untuk bernalar seperti orang waras lainnya, guna mencari jawaban kenapa Tuhan ingkar janji. Ya, kenapa? Pasti ada yang tidak beres di sini, bukan? Tapi tahukah kalian apa yang tidak beres itu? Catat ini. Para editor alias tukang edit kitab kalian telah dengan sengaja menukar nama Ismail menjadi Ishak dalam kisah perjanjian antara Tuhan dengan keluarga Abraham.
Sedangkan fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa sesungguhnya Tuhan telah memenuhi janjinya kepada Abraham dengan bukti nyata bahwa seluruh wilayah seputar sungai Efrat sejak dulu hingga kini hanya dipenuhi oleh keturunan Ismail, anak perjanjian yang sebenarnya. Perhatikanlah sekali lagi peta sungai Efrat ini. Negara-negara yang menguasai tanah di sepanjang sungai Efrat adalah Turki. Yang pertama ya, luas wilayahnya 783,4 ribu kilometer. Jumlah penduduk sekitar 83,2 juta jiwa. Yang kedua, Syria. Luas wilayah 185,2 ribu kilometer. Jumlah penduduk sekitar 21,1 juta jiwa. Yang ketiga, Irak. Luas wilayah 437,1 ribu kilometer. Jumlah penduduk sekitar 38,5 juta jiwa. Kuwait, luas wilayah 17,8 ribu kilometer. Jumlah penduduk sekitar 4,4 juta jiwa. Yang kelima, Iran. Luas wilayahnya 1.648,2 ribu kilometer. Jumlah penduduk sekitar 83,2 juta jiwa. 6. Azerbaijan. Luas wilayah 86,6 ribu kilometer. Jumlah penduduk sekitar 10,2 juta jiwa. Ini menunjukkan bahwa total wilayah seluas 3.158.000,3 km di sepanjang sungai Efrat yang disebut-sebut dalam perjanjian antara Tuhan dengan Abraham, yang menurut kitab Kalian disediakan untuk keturunan Ishak, ternyata diberikan oleh Tuhan kepada sekitar 240,6 juta jiwa keturunan Ismail. Sementara keturunan Ishak yang hari ini diperkirakan berjumlah sekitar 9,2 juta jiwa, cuma diberi tanah yang diklaim sebagai milik Israel seluas 20,7 ribu kilometer doang. Ya. Perjanjian antara Tuhan dan Abraham itu disebut sebagai perjanjian yang kekal. Artinya, sejak dimulai hingga selamanya tidak akan berubah, alias tetap demikian sampai kiamat nanti. Tapi faktanya, sejak dimulai hingga hari ini terbukti tidak pernah terjadi. Karenanya, pembelaan kalian dengan mengusung cerita tentang pada suatu masa dulu King David and his son Solomon pernah menguasai wilayah seputar sungai Efrat adalah upaya yang sia-sia belaka. Karena fakta sejarah mencatat bahwa kerajaan King David tidak menyentuh wilayah seluas tanah yang dijanjikan itu. Sehingga cerita kalian pun menjadi cerita menyedihkan yang tidak ada gunanya untuk menutupi bau busuk pemalsuan ayat-ayat dalam kitab buatan Paulus dan kawan-kawan yang kalian klaim sebagai kitab suci. Jadi, ingatlah selalu, kitab suci tidak pernah berdusta. Tidak seperti kitab yang kalian anggap sebagai kitab suci, tapi penuh dengan berbagai dusta. Jelas ya?